Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kita kembali dalam program Daily Comment, ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video yang kita posting kemarin, ya. Tanggal 14 September 2023. Judul videonya Waktu Paling Mustajab untuk Memanggil Mantan Pulang, ya. Nah, yang belum lihat videonya, dilihat dulu. Tonton sampai selesai, tonton yang lengkap, ya. Dan jangan lupa tonton juga iklannya, ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan, ya. Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya lanjutkan pertanyaan saya yang kemarin, mengirimkan surat Yasin untuk mantan. Saya merasa ada hal negatif pada diri mantan, seperti dipengaruhi oleh pelet, ya, sihir, dan lain-lain untuk membenci saya, karena waktu dia minta pisah, seperti bukan mantan yang saya kenal. Dan saya tidak dikasih kesempatan untuk ngomong sama sekali oleh dia secara langsung. Semua akun media sosial saya dia blokir. Padahal waktu itu hubungan kita baik-baik saja, tidak ada masalah apapun. Tiba-tiba saja dia memutuskan hubungan dengan saya, ya. Ya, jadi tujuan dari ruqyah itu adalah membersihkan, ya. Membersihkan orang dari segala pengaruh sihir. Sihir itu macam-macam, bisa guna-guna, bisa pelet, bisa sihir tafrik, dan lain-lain, ya. Nah, dengan kita bersihkan, semoga dia bisa kembali seperti mantan yang kita kenal dulu, ya. Melakukan ruqyah itu bisa jarak jauh, ya. Tadi dengan mengirimkan surat Yasin itu bagus, ya. Yang bisa mengirimkan surat Al-Fatihah juga bagus. Semuanya bagus, ya. Insya Allah, jika kita sabar, kita tekun, semoga mantan bisa bersih dari pengaruh-pengaruh sihir dan bisa kembali seperti dia yang bersama kita dulu. Nah, memang butuh waktu. Kenapa butuh waktu, ya? Karena kan ada misal nih pakai pelet, ya. Nah, tapi peletnya diperbarui terus tuh. Sudah dibersihkan, tapi diperbarui terus tuh. Dibersihkan lagi, diperbarui terus. Nah, maka ketika kita merasa dia sedang bersih nih, atau bersih dari pengaruh pelet itu, tentu ada tandanya, ya. Tandanya ya mungkin dia mulai menghubungi kita. Nah, segera dipagari. Agar pengaruh dari sihir-sihir atau pelet-pelet itu tidak lagi memberikan pengaruh kepada dia. Nah, sesungguhnya kalau orang itu rajin ibadahnya, secara alamiah dia insya Allah sudah punya pagaran tuh dari hal-hal yang demikian, ya. Nah, tapi kalau mantan ini memang tidak pernah ibadah, ya, ya memang lebih mudah tuh untuk terkena hal-hal seperti itu. Dan memang cukup berat, ya, kalau punya pasangan yang malas ibadahnya, karena dia akan mudah sekali tuh untuk terkena pengaruh sihir dan lain-lain tadi. Jadi harus kerja keras tuh untuk memagari dia terus, dan harus segera mulai untuk mengajak dia rajin ibadah. Nah, ini juga nih bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, suami istri yang pasangannya malas beribadah. Nah, itu harus rajin tuh, ya, diajak untuk ibadah, rajin, rumah itu digunakan untuk mengaji, ya, agar rumah kita punya pagaran, ya, dari berbagai gangguan-gangguan sihir itu tadi, ya. Baik,
saya lanjutkan lagi. Ustadz, saya sudah mengikuti baca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas sebulan ini. Ya, tapi belum ada perubahan. Bagaimana caranya lagi? Nah, itu dia. Kita itu kan pengen segala sesuatunya yang serba instan itu, ya. Kita pengen sebulan, mantan langsung berubah tuh. Padahal dia berpisah dengan kita sudah setahun. Ya, artinya apa? Secara alamiah kalau berpisahnya sudah setahun, dia sudah mulai banyak melupakan berbagai hal tentang kita. Pengaruh dari pasangan barunya sudah menguat pada dirinya. Belum lagi kalau setiap hari lingkungan yang ada di sekitarnya juga tidak menyukai kita. Ya, dan kita maunya sebulan langsung pulang. Padahal sering sekali. Ya, coba dilihat di video-video sebelumnya. Saya sampaikan itu bahwa yang membuat doa kita tertolak, yang membuat amalan kita tertolak, itu adalah diri kita sendiri. Karena apa? Pengen yang serba instan. Sebulan pengen mantan balik. Padahal persoalan kita dengan mantan ini berat, ya. Dan perpisahannya juga sudah lama. Dan kita pengen dalam waktu seminggu, sebulan mantan balik. Kalau saya pernah buat video daily comment ini, kalau saya tidak lupa ya, judulnya itu pantangan ketika menginginkan mantan kembali. Apa pantangannya? Pantangannya seperti tadi, mengatakan saya sudah mencoba, ya saya baca ini, baca itu, tapi belum ada hasilnya. Nah, itu tanda memang bahwa kita tidak akan berhasil. Kenapa tidak berhasil? Yang menyebabkan doa dan amalan kita tertolak adalah sifat tergesa-gesa. Karena itu kan di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, jadi kira-kira kan sama tuh yang kita ucapkan. Saya sudah sebulan nih membaca ini, membaca itu, tapi kok tidak terkabul juga. Nah, itu sama tuh. Ya, saya sudah berdoa, tapi kok tidak terkabul juga. Padahal di dalam hadis tadi dijelaskan, doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Jadi kalau tergesa-gesa, saya pikir itu adalah tanda bahwa amalan kita memang tidak akan berhasil. Ya, jadi apa yang harus dilakukan ya kalau pengen berhasil? Ya tentu harus kita jalankan terus. Kapan waktunya? Waktunya sampai mantan kembali. Ya, kita kan tidak mau begitu. Kita maunya sebulan. Setelah itu kita pokoknya tunggu saja. Dan kita selalu mengatakan mengerjakan amalan berdoa itu capek ya. Kita nonton TV 6 jam tidak pernah capek. Kita main internet sehari semalam juga tidak pernah capek. Berdoa 5 menit, mengerjakan amaliyah 5 menit, dan kita selalu mengatakan capek ya. Jadi tanda tertolaknya amalan adalah ketika kita mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah mengerjakan amalan, tapi tidak terkabul. Nah, itu adalah tanda bahwa amalan kita tidak berhasil. Ya, padahal sering tuh sudah saya sampaikan. Ini jangan sampai nih kita mengucapkan yang demikian ya, karena tertolaknya amalan itu karena diri kita sendiri, karena kita tergesa-gesa. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Baik. Aku sudah beberapa minggu ini selalu berdoa, kirim Al-Fatihah dan sholawat untuk mantan aku supaya kembali menghubungi aku lagi.
karena kita berpisah dengan alasan yang sepele. Ya, jadi alasan perpisahannya bisa sepele, sederhana. Tetapi seiring perjalanan waktu, yang sederhana tadi bisa jadi rumit. Kenapa rumit? Karena mantan tidak sendirian. Di sekeliling mantan ada orang-orang yang tidak menyukai kita. Di sekeliling mantan ada sahabat teman yang tidak menyukai kita. Ada pula orang ketiga. Itu ya, mantan itu dibisiki itu setiap hari ya untuk membenci kita. Dari tidak benci jadi benci. Nah, karena itu, itulah pentingnya kita mencoba terus untuk menyentuh dan membersihkan hati mantan. Tapi tidak itu saja kan, sering saya jelaskan tuh. Kita bersihkan hatinya. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan agar mantan itu juga punya ketertarikan kepada diri kita? Bagaimana orang bisa tertarik dengan kita nih? Logika sederhananya. Kalau kita menarik, ya, menarik itu dilihat menarik. Kalau laki-laki ya ganteng, kalau wanita ya cantik begitu. Nah, bagaimana kita mengupayakan ini? Orang jatuh cinta secara umum kepada apa? Kepada penampilan, kepada fisik. Ya tidak? Bagaimana kita mengupayakan ini? Ya, saya pernah bilang bahwa menjadi ganteng atau menjadi cantik atau tidak di zaman ini itu kan pilihan. Ya, semua orang bisa ganteng kok di zaman ini. Caranya bagaimana ya? Caranya perawatan. Ya, yang rapi, atletis, memakai baju yang bagus. Kalau foto di Instagram, kameranya yang agak bagus tuh, biar menarik ya. Yang wanita juga begitu, bisa perawatan ke salon ya, pilih baju yang bagus, di foto yang bagus, itu menarik tuh. Kenapa banyak selebgram yang followernya banyak? Kan karena cantik, karena ganteng. Nah, bagaimana kita mengupayakan itu? Itu logika yang berlaku mayoritas tuh. Orang akan jatuh cinta kalau kita menarik ya. Yang kedua, orang akan jatuh cinta ketika kita kaya. Karena itu ya, setiap hari kita mengerjakan amalan ya. 5 menit tuh kita kirimkan kepada mantan. Paling lama 15 menit lah. Kalau sehari semalam ada 24 jam. Ya, kita tidur mungkin 6, 7, 8 jam. Taruhlah 8 jam. Ya. Artinya berapa tuh masih sisa waktunya? Masih kira-kira 15 jam, 45 menit. Banyak tuh masih waktu yang bisa kita manfaatkan. Sekarang ya, untuk apa? Untuk bekerja. Agar kita kaya, agar kita sukses. Orang bisa jatuh cinta yang pertama kepada penampilan fisik, yang kedua kepada kemapanan yang ada pada diri seseorang. Banyak juga tuh yang jatuh cinta. Melihat betapa kayanya seseorang, orang terpesona. Nah, jadi kalau kita kerjakan amalan untuk membersihkan hati mantan ya. Yang kedua, kita berusaha agar orang jatuh cinta kepada kita. Mantan itu kan bagian dari orang secara umum ya. Dengan logika yang biasa digunakan orang secara umum ya. Ketika orang cantik atau ganteng, orang kaya, itu akan membuat banyak orang tertarik untuk menjadi pasangannya. Apalagi mantan ya. Mantan sekarang melihat betapa sukses dan betapa kerennya kita. Baru tuh dia sadar, aduh sayang ya kalau sampai berpisah dengan kita. Nah, jadi itu adalah usaha kita. Maka selalu saya bilang, kalau mantan memblokir media sosial kita, biarin aja. Nggak usah dipikirkan bagaimana cara membuka blokirnya. Dia akan buka blokirnya sendiri ketika tadi kita itu menarik, kita itu sukses. Ya, terkenal, sukses, manfaat, kaya raya, dan seterusnya. Itu otomatis tuh. Dia akan buka blokirnya. Ya. Semakin keren kita, semakin sukses kita, maka akan semakin jatuh cinta kembali mantan kepada kita. Caranya sukses bagaimana? Kan kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh
selain apa yang telah diusahakannya. Semakin orang mau bekerja keras, semakin terbuka pula pintu-pintu sukses yang bisa dia raih, ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya sudah 5 tahun di Taiwan. Mantan tidak pernah menghubungi lagi. Minta doanya agar mantan kembali lagi. Amin. Ya. Amin. Saya doakan semoga Allah memberikan keajaiban ya, agar mantan menghubungi. Tapi tadi rumusnya tetap sama dengan penjelasan sebelumnya. Sentuh hati mantan dengan doa kita, dengan amalan kita, dan bekerja keras agar menjadi orang yang sukses. Dimanapun ya, kalau ada mantan yang sukses, itu orang yang mengkhianati mantannya itu akan menjadi orang yang paling menyesal ya. Nah kita, mantan kita tuh mengkhianati kita. Ketika kita sukses, dia akan menjadi orang yang paling menyesal pernah mengkhianati kita. Kerja keras, ya. Baik, selanjutnya. Baik, ini cukup panjang WA-nya, saya yang pendek-pendek dulu ya. Bismillah, semoga dengan izin Allah mantan kembali lagi bersamaku. Amin, amin ya. Tolong bantu doanya Pak Ustadz, semoga suamiku menarik kembali ucapannya yang ingin menceraikan aku. Dan malam ini aku benar-benar merindukannya. Aku takut kehilangan suamiku. Ya, dia sudah menelantarkan anak-anaknya. Setelah 24 tahun menikah, begitu cepatnya dia menemukan wanita lain. Ya, nah, jadi semakin sulit persoalan yang kita hadapi dengan suami, semakin semangat seharusnya kita berdoa. Itu saja kuncinya, ya. Jadi yang namanya manusia biasa, tergoda, mengalami kejenuhan dan lain-lain itu sesuatu yang biasa. Tetapi ketika hatinya, ya, itu bisa kita pagari begitu ya, untuk selalu memikirkan kita, bersama kita dan seterusnya, maka dimanapun dia berada, dia akan kembali kepada kita. Nah, sekarang itu kuncinya. Bagaimana nih hatinya ini terus kita sentuh. Maka banyak ya kita sudah cerita atau berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Seperti ya, memanggil mantan pulang pada waktu-waktu yang mustajab. Ya, nah kemarin juga videonya sudah saya posting tuh ya, waktu paling mustajab untuk memanggil mantan pulang. Artinya apa? Ketika waktu mustajab itu datang, jangan diam, jangan tidur, jangan main handphone ya. Kita kan lebih suka main handphone tuh. Langsung kita berdoa, sebut, panggil nama mantan dalam doa kita. Nah, kalau kita lakukan terus kan hatinya bergetar tuh. Ya, ketika hatinya condong kembali kepada kita, fisiknya kan akan mengikuti saja apa yang diinginkan oleh hatinya. Ya, oke, saya pikir itu ya. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Dan seperti biasanya, yang mau diskusi silahkan komen ya di video kita ini ya. Insya Allah semoga terus ya program ini bisa kita jalankan. Saya bilang kalau antusiasme, animonya bagus, nanti kita jalankan terus program Daily Comment ini agar kita bisa terus berinteraksi ya, untuk merespon, menjawab berbagai curhat dari teman-teman dimanapun Anda berada. Tonton terus videonya, tonton lengkap videonya, dan jangan lupa tonton juga iklannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.